Puji Tuhan, pujian yang sangat indah. Dan saudara, langsung saya mau kepada firman Tuhan. Kalau tidak sempat ayat 21 sampai dengan 24 mungkin kita sudah paham dan apa sih kira-kira isinya. Nah, saya mau kasih sebuah judul saudara, penyembah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, penyembah yang dikehendaki oleh Allah atau menjadi seorang penyembah yang dikehendaki Allah itu seperti apa? Nah, itu dasarnya dari Yohanes 4, 21 sampai dengan 24. Nah, tentunya kalau dari firman Tuhan ini kita pasti ingat tentang apa yang terjadi di dalam Yohanes daripada 4 ayat 21 sampai dengan 24. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah itu adalah menghormati, ya. Menyembah itu adalah menghormati dengan mengangkat sembah, ya, dengan memuji, dengan menyembah. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menyembah, berarti kita adalah berarti menghormati dengan mengangkat sembah, dengan menaikkan pujian kita, menaikkan kita memuji, memuja, memuliakan yang kita sembah. Nah, tetapi saudara, bagaimana menurut bahasa Yunani? Kita mengenal bahasa Yunani yang namanya proskuntas atau dari kata proskuneo. Ya, proskuneo ini artinya apa? Rebah. Ya, rebah, berlutut, kemudian juga membungkuk serendah-rendahnya. Itu namanya proskuneo. Ada di Jakarta dan dikelola oleh Bapak siapa ini yang sering mereka? Pak Niko, ya Pak Niko. Ada yayasan proskuneo namanya. Nah, di sana beliau ini mendirikan yayasan, ada sekolah musik di sana disebut dengan proskuneo. Nah, artinya rebah, berlutut, membungkuk serendah-rendahnya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara melihat saudara sepupu kita, nah kurang lebih seperti itu. Ya, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, kemudian juga ada lagi dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih proskuneo artinya adalah seperti itu. Ya, menyembah itu seperti itu. Dari segi posisi gestur tubuh, ya, dari segi posisi gestur tubuh. Gak salah mau berlutut, monggo, mau rebah, monggo, mau bungkuk, silakan. Itu arti dari bahasa asli daripada adalah bahasa Yunani. Nah, jadi menyembah adalah sikap merendahkan diri serendahnya di hadapan yang kita sembah. Jadi kalau saat ini kita menyembah Tuhan dan kita rendahkan diri, kalau kita membawa kesombongan, nggak akan terjadi penyembahan di sana. Kalau namanya menyembah, kita rendahkan diri, kita tinggikan siapa yang kita sembah. Inti dari penyembahan adalah seperti itu, sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang disembah. Nah, oleh sebab itu saudara, kita datang di tempat ini, kita adalah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kerendahan hati kita. Ada ketinggian hati, toka itu nggak masuk itu saudara, ya nggak masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24, di sana tentu kita tidak lepas dari namanya ada seorang perempuan Samaria. Ya, kalau saya baca selengkapnya begini, ya, di dalam ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang, tapi juga sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, bertolak saudara, bertolak dari kisah perempuan Samaria ini saudara. Yesus menyatakan, Yesus memberikan pernyataan mengenai penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, perempuan ini dari kecil sudah diajarkan oleh nenek moyangnya bagaimana cara menyembah dan di mana dia harus menyembah. Ini perempuan Samaria sudah tradisinya, sudah dari sananya, sudah diajarkan demikian bagaimana dia menyembah dan di mana mereka menyembah. Bapak Ibu Saudara, saat itu orang Samaria
Tetapi ketika bait Allah dihancurkan, akhirnya mereka menyembah di gunung. Ya, udah dihancurkan, sudah mereka menyembah di gunung. Nah, bertolak dari inilah saudara, kemudian Tuhan berkata bahwa Yesus menyampaikan pernyataan mengenai penyembah-penyembah yang benar. Nah, kalau kita pengen tahu tentang Samaria, itu adalah ibu kota daripada Kerajaan Israel Utara sejak Raja Omri. Dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 24 itu disebutkan, ya, ibu kota Kerajaan Israel Utara. Nah, tahun 722 sebelum Masehi ditaklukkan oleh Asyur, sehingga terjadi perkawinan campur asimilasi di sana. Kita tahu musuh Israel itu ada 5, ya, 5, mulai dari Moab, Asyur, Amon, kemudian juga Amalek, tambah kemarin apa? Filistin. Nah, termasuk ini saudara. Nah, Bapak saudara semua diberkati Tuhan. Ada 5, ya. Ada perkara campur itu sebab ada sebuah perselisihan, pertentangan, ya, antara orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Terjadi pertentangan, masing-masing menganggap dirinya kudus. Aku ini benar, kamu salah. Masing-masing mempertahankan itu semuanya. Nah, itu sebabnya perempuan Samaria itu heran. Ketika Yesus bertemu dengan dia minta kepada dia air. Yesus ini kan orang Yahudi, sedangkan perempuan adalah perempuan Samaria. Bagaimana bisa berhubungan dengan seperti itu? Ini heran bagi perempuan Samaria tersebut. Dari pembicaraan air ini sampailah kepada namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahwa menyembah yang benar itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari sini saudara semua dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau pada waktu itu terjadi asimilasi atau kawin campur di antara orang-orang Samaria, maka terjadi pertentangan di sana. Wajar kalau mereka itu harus beribadah kemana. Seperti yang saya alami pada waktu di Sukamana, sering saya katakan, dimanapun yang penting saya beribadah, yang penting saya bisa memuji Tuhan. Gereja apapun saya tidak pandang saudara, di mana saya bisa memuji dan memuliakan Tuhan, saya pasti masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini udah cerita lama ini saudara. Pasti hafal ini. Artinya apa saudara? Menyembah tidak tergantung pada tempat ibadah tertentu. Menyembah tidak tergantung, oh kamu di sini, di sana, atau di mana-mana. Itu tidak tergantung masalah tempat. Bukan di gunung itu, bukan di gunung sana, bukan di kota ini, bukan di kota sana. Tidak seperti itu. Percaya kepada kamu perempuan, kamu akan menyembah pada Bapa bukan di tempat ini, bukan di Yerusalem. Artinya apa? Tidak tergantung tempat. Mau menyembah di mana, mau memuji Tuhan di mana, mau beribadah di mana, silakan. Iya kan? Mau di Yerusalem, kamu di kota, gereja, organisasi, di mana sama, silakan. Yang penting beribadah, yang penting menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kita tinggikan dia. Semua orang mengklaim dia terbaik. Kita jangan terjebak oleh hal yang demikian. Yang penting apa? Gak terikat kita saudara. Tidak terikat oleh namanya tempat. Oh kalau saya tidak kesini, berarti saya tidak sah. Tidak seperti saudara sepupu kita. Kita mengarah ke sana, mengarah ke selatan atau timur barat. Tidak ada. Ya, tidak tergantung yang namanya tempat. Mau di gereja, denominasi, organisasi, Yerusalem, apapun, silakan. Ya, silakan. Yang penting kita muliakan Tuhan. Oh gereja ini baik, gereja itu jelek. Tidak seperti itu. Yang penting hati kita memuji Tuhan atau tidak di sana. Penyembahan adalah soal masa sikap hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, tingkat pengenalan kita kepada Allah yang kita sembah itu menentukan juga tingkat penyembahan kita. Nah,
tingkat pengenalan kita kepada yang kita sembah menentukan tingkat pengenalan kita. Kita kenal nggak yang kita sembah? Jangan-jangan yang kita sembah saya nggak kenal. Kalau tadi firman jadi manusia, dan jangan-jangan kita nggak ngerti firman kok bisa menjadi manusia. Kita menyembah karena kita kenal, ya kan? Kita menyembah karena kita adalah memang mengenal yang kita sembah. Kalau nggak mengenal tidak mungkin kita menyembah dia. Kita mengenalnya. Ya, mereka menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal, tetapi kami menyembah pada apa yang kami kenal. Yang di dalam Yohanes 4 ayat 22. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang berpusat pada Allah. Intinya seperti itu, ya, pada Allah. Hanya diperuntukkan bagi Allah. Kita kenal Allah, kita tinggikan Allah, bukan kepada hambanya. Bukan kepada hambanya. Siapa hambanya? Manusia. Siapapun itu tidak dibenarkan. Nah, saudara, ini berpusat pada Allah, diperuntukkan bagi Allah, bukan kepada patung, malaikat, ilah, atau hambanya, atau orang-orang kudus. Enggak ada. Tidak seperti kemarin orang-orang jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu menyembah kaisar, kaisar didewakan, ya, jemaat Efesus. Itu sebabnya Allah mengecam mereka di dalam Wahyu pasal 2, ya. Nah, ini saudara, gak benar kalau kita mau meninggikan manusia, tetapi yang kita tinggikan, pusat kita adalah Allah. Itu sebabnya kalau kita ada di tempat ini karena apa? Yang aku agungkan itu Tuhan saja. Yang aku muliakan itu hanya Tuhan saja. Mengagumi seseorang, mengagumi manusia, silakan. Menghormati, silakan. Tetapi jangan menyembahnya. Tuhanlah yang harus ditinggikan, manusia harus semakin tinggi. Benar? Ya kan? Manusia harus semakin rendah, tetapi Tuhan harus semakin tinggi. Gak bisa kita mau meninggikan, oh dia untuk orang hebat, sementara Tuhan direndahkan. Tidak seperti jemaat Efesus. Manusia kaisar ditinggikan, Tuhan mereka lupakan. Nah, ini saudara semua dalam Tuhan, ya. Teladani, kagumi, hormati, silakan. Jangan menyembah, jangan menyembah. Tuhan harus semakin besar, Tuhan harus semakin tinggi, tetapi manusia harus semakin berkurang dan semakin merendahkan diri, semakin kecil. Jangan sampai terbalik. Wahyu pasal 19 ayat 10. Di dalam firman Tuhan berkata demikian, saudara. Aku adalah hamba. Ya. Aku adalah hamba. Salahkah membacakan begini? Maka tersyukurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah, bukan manusia, bukan siapapun, ilah, patung, dan sebagainya. Itu hanya buatan ciptaan Allah saja. Tinggikan Allah, bukan manusia. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Contohnya Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu dalam satu hari sampai 7 kali. Sampai 7 kali dia itu memuji Tuhan. 7 kali sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita? Ini saya timbulkan beberapa. Bagaimana dengan latihan kita, ibadah kita? Nanti kita di surga, kita ini hari-hari kan ibadah. Hari-hari kita memuji Tuhan. Hari-hari kita ini adalah memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Oh, aku kan sibuk. Ya, aku kan repot dan lain sebagainya. Masalahnya adalah iya apa tidak. Daud saudara 7 kali. Nah, kalau kita ibadah di gereja saja 2 jam saja, ya 2 jam saja. Yang terjadi orang sering mengangguk tanpa diminta, ya alias ngangguk. Itu baru 2 jam. Bagaimana nanti hari-hari di surga? Waktu itu selalu kita memuji dan memuliakan Tuhan. 1 jam kita sudah mengangguk tanpa diminta. 1 jam kita sudah ngantuk. Atau kadang-kadang pergi ke toilet, kemudian balik, ke toilet, enggak balik lagi. Nah, sering terjadi demikian. Ya kan?
Nah, kita saudara, hanya 2 jam dalam 1 minggu. Puji Tuhan kalau Natal ini kita bisa berkali-kali bisa ibadah, ya, bisa merayakan Natal bersama saudara kita di tempat lain. Tetapi saudara, kalau di dunia saja sebagai tempat latihan, sebagai tempat latihan kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana ibadah kita? Adakah kita kadang-kadang kita mepet sekali? Bapak ibu saudara supaya diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali kepada diri kita. Latihan-latihan kita selama ini apakah sudah kita lakukan dengan benar? Ya, mari kita koreksi diri kita. Menyembah yang benar. Menyembah yang benar itu seperti apa? Ya. Adalah menyembah di dalam roh. Ya, menyembah di dalam roh atau dengan roh artinya dengan segenap hati. Dalam bahasa Yunani namanya pneuma, artinya hati nurani. Jadi hati nurani. Kalau tadi dalam secara gestur tubuh ada namanya rebah, kemudian berlutut, kemudian merendahkan serendah-rendahnya, itu secara gestur tubuhnya. Tetapi kalau kita pahami dari segi bahasa, artinya menyembah dalam roh dengan roh itu adalah menyembah dengan hati. Menyembah dengan hati nurani, bukan menampilkan tampilan lahiriah, bukan menampilkan hal-hal yang kelihatan semata, menunjukkan seakan-akan aku sudah berhubungan dengan Tuhan, oh ini loh gayaku, ini loh styleku, ini loh caraku, dan sebagainya. Ya, sesungguhnya saudara sama sekali tidak ada koneksi nyata saudara. Kadang-kadang orang yang menampilkan luarnya saja itu sebenarnya tidak ada koneksi. Kalau orang yang menampilkan hal-hal seperti itu saja. Ya, ingatkan kemarin jemaat Efesus itu saudara, mereka menjalankan ibadah baik. Tuhan pun memuji dia. Tuhan pun juga acungi jempol, itu kamu bagus. Tuhan pun berkata seperti itu, ibadah kamu baik, nggak ada berhenti. Bahkan melayani Tuhan pun juga baik. Tetapi Tuhan mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka ibadah nggak ada relasi. Mereka ibadah hanya sebatas ritual saja. Mereka hanya memenuhi hukum-hukum liturgi saja mereka jalankan. Nggak ada relasi di sana, nggak ada hubungan di sana. Itu sebabnya Tuhan mengecam mereka. Aku mengecam engkau, kasihmu yang sempurna yang mula-mula itu tidak ada lagi di dalam dirimu. Jadi dia melakukan sudah tidak lagi dengan hati nurani, tidak lagi dengan roh, tetapi hanya dengan penampilan jasmani saja. Hadir memang dia ada, tetapi hanya tampilan jasmani saja. Tuhan mengecam jemaat Efesus karena kasih mula-mula kepada Allah itu sudah tidak ada lagi. Luar biasa mereka. Tuhan mengakui, bahkan mereka pun juga menentang pengikut-pengikut Nikolas yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Tuhan puji loh itu jemaat di Efesus itu. Kamu baik, aku pun juga membenci kata Tuhan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nikolas, pengikut Nikolas. Ya. Nah, saudara semuanya, bagaimana orang bisa menyembah Tuhan kalau nggak ada relasi? Bagaimana orang bisa menyembah Tuhan kalau kita nggak kenal yang kita sembah? Ya, bagaimana kita bisa memuliakan kalau nggak ada hubungan? Nggak akan terjadi. Saudara supaya diberkati oleh Tuhan. Tuhan nggak berkenan dengan penyembahan yang tampak hanya baik dari luarnya saja. Nggak berkenan. Ya. Bukan menampilkan tampilan-tampilan lahiriah. Itulah yang disebut menyembah dalam roh. Bukan menampilkan hal-hal hebat nanti yang nampak dengan kasat mata. Tidak seperti itu. Bukan menampilkan tampilan-tampilan lahiriah. Tuhan tidak berkenan dengan penyembahan yang hanya nampak baik dari luarnya saja. Matius 18 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, seperti liturgi yang kaku atau untuk menyenangkan diri sendiri. Karena ada orang yang pengen memuaskan dirinya sendiri. Oh, kalau aku nanti mulainya seperti ini, aku senang, aku puas, aku merasa sangat bangga dan sebagainya. Nah, kemudian hanya memenuhi liturgi saja. Yang penting susunannya sudah benar, yang
penting sudah baik. Nah, kalau pikiran-pikiran seperti ini ditampilkan, ya, ini akan menjadi keliru nanti. Bukan tidak penting, liturgi penting, aturan penting demi ketertiban. Karena namanya roh itu pasti tertib. Kalau roh tidak tertib itu bukan roh itu, ya, bukan roh. Ya, ini saudara. Matius pasal 15 ayat 8 sampai dengan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, padahal hatinya jauh daripada aku. Hati kan, bicara dengan hati orangnya lagi, pneuma tadi. Percuma mereka beribadah kepadamu, percuma mereka beribadah. Sedangkan ajaran yang mereka ikuti adalah ajaran atau perintah manusia. Percuma saja. Bapak Ibu Saudara sekalian berkata oleh Tuhan, betapa pentingnya bahwa kita itu bicara tentang roh, tidak menampilkan hal-hal lahiriah seperti yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Hati kita seperti apa? Kita datang seperti apa? Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, Tuhan yang kita kenal. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Matius 15 ayat 8 sampai dengan 19. Kemudian dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Aku membenci perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Aku di sini adalah aku Tuhan. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, ya, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, perhatikan saudara, sangat tegas sekali ini Allah berkata, ya, lewat Amos, jauhkan daripada keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, kebenaran. Jadi apa yang Tuhan inginkan? Ibadah itu berarti apa? Melakukan perintah Allah, bukan perintah manusia. Bukan memenuhi liturgi, yang penting clear, yang penting selesai dari awal sampai akhir. Ada hati nggak di sana? Ada roh nggak di sana? Ya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, penyembahan Allah yang disukakan. Penyembahan adalah Allah yang disukakan. Kemudian saudara, penyembahan yang benar tidak berbicara tentang lagu, tidak berbicara tentang lagu, tidak berbicara tentang nyanyian, tidak berbicara tentang musik, band seperti band, sound system, dan lain sebagainya. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dilakukan bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Cuma akhir-akhir kan sering terjadi pergeseran. Oh, kalau musiknya nggak bagus berarti itu bukan penyembahan dan lain sebagainya. Kita harus menyadari saudara, bahwa satu-satunya pribadi yang dipuaskan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya. Bukan manusia. Ingat ya, walaupun mungkin kita nggak bisa bermain musik, nggak bisa menyanyi, nggak ngerti ketukan, nggak ngerti liturgi dan sebagainya, yang penting yang dimuliakan adalah Tuhan. Ya, muliakan Tuhan. Kita harus sadar ini. Ya, kita harus tahu ini. Pribadi Allah yang kita tinggikan, bukan untuk memuaskan diri kita. Allah yang harus disukakan dengan penyembahan kita. Tanpa Allah yang kita sukakan, maka itu bukanlah penyembahan yang benar. Iya. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan Allah, yang menyukakan Allah. Penyembahan tentang hati, roh yang terhubung, relasi dengan Allah, tindakan sehari-hari, sikap sehari-hari. Itu ada hubungan, ada relasi. Ini tentang penyembahan. Kemudian, penyembahan bukan sekedar kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan, menyanyi bagus atau bermain musik bagus. Enggak.
Tetapi adalah tentang apa? Melibatkan hati kita. Kalau bisa bermain musik, bisa menyanyi, tetapi nggak ada hati di sana, Tuhan nggak berkenan. Ya. Hebat dalam segala sesuatu, tetapi kalau nggak ada hati, Tuhan nggak ingin itu seperti itu. Bagaimana mungkin menyembah dalam roh kalau nggak ada hati, nggak ada relasi, nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak kenal dengan apa yang ditinggikan? Itu hanya tampil saja, hanya ingin menunjukkan aku ini bisa bermain musik, bisa menyanyi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengecam, Tuhan menolak penyembahan tanpa melibatkan hati atau penyembahan yang hanya nyanyian saja, nggak ada hati di sana. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan yang benar. Nah, tetapi bisa menyanyi, bermain musik itu baik, tetapi itu bukan syarat untuk menjadi penyembah yang baik. Ya, bisa bermain musik, bisa menyanyi, itu baik, tetapi itu bukan syarat untuk menjadi penyembah yang benar atau penyembah yang baik. Tidak salah. Tuhan juga nggak pernah menyalahkan. Yang Tuhan nggak ingin itu adalah kalau nggak ada hati di sana, nggak ada relasi di sana, nggak ada roh di sana, nggak ada roh di dalam penyembahanmu, nggak ada roh di dalam nyanyianmu. Itu yang menjadi masalah. Ya, silakan saudara. Ya, ini kan soal teknik saja. Orang bisa menyanyi, bisa bermain musik. Nah, tetapi saudara, bagus menyanyi, bagus bermain musik itu bukan syarat. Bukan menjadi syarat untuk menjadi penyembah yang benar. Artinya apa? Pandai menyanyi dan memainkan alat musik tidak sekaligus menjadikan kita seorang penyembah yang benar. Tidak bisa menjadikan kita seorang worshiper sejati. Enggak. Ya, contohnya orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu orang-orang ngerti semua itu, saudara. Ya, ngerti mereka. Mereka juga musisi, mereka penyanyi, dan mereka juga punya skill. Tetapi adakah hati mereka untuk menyembah Tuhan? Orang-orang dunia seperti itu. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya kan bisa menampilkan di samping kita bisa main musik, kita ngerti, kita menyanyi, ada hati, ada relasi, ada roh di sana. Oleh sebab itu saudara jangan bilang, Pak, aku ini suaraku jelek, suaraku rusak. Enggak apa-apa, nyanyi sekeras-kerasnya akan semakin rusak. Nyanyi sekeras-kerasnya. Tapi di atas pujian ada sebuah kuasa. Nyanyi aja dulu. Saya kalau lagi latihan malam minggu, sudah penting latihan saja dulu. Ya. Latihan saja dulu. Atau keluarga kadang-kadang hari Jumat, latihan saja dulu. Ada sedikit selintur, udah gak masalah, hati kita, haleluya, hati kita tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sebagai saudara, ini banyak orang-orang dunia. Nah, apa bedanya? Kalau bisa menyanyi, bisa bermain, tapi nggak ada loh. Itu sama aja kita pindah dari musik itu, ya kan? Dari dunia pindah ke sini, kan seperti itu. Harusnya dari sini keluar ke dunia, bukan dunia masuk gereja. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Menyanyi soal teknik saja, Bapak Ibu Saudara, siapapun bisa melakukannya, bisa mempelajarinya. Masa orang bisa atau tidak itu relatif. Ya, jangan kamu nggak bisa, oh kamu itu nggak punya hati, kamu itu nggak punya pikiran dan lain sebagainya. Ini kan fatal seperti itu. Ya, Tuhan kan nggak bicara seperti itu. Tuhan saja nggak mau gabus nyanyiannya biar tidak ada hatinya di sana. Nah, bagaimana saudara semua dalam Tuhan? Apakah orang-orang dunia seorang penyembah? Bukan. Dia hanya sebatas main musik saja. Banyak itu di sana. Banyak Bapak Ibu. Yang penting apa? Relasi. Nah, penyembahan yang benar memiliki kualitas relasi. Ada sebuah relasi, ada sebuah mutu, ada sebuah peningkatan, ada sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita. Ada kualitas relasi hubungan dengan Allah itu baik. Aku bisa memuji Tuhan,
Aku bisa memuliakan Tuhan karena hubunganku dengan Tuhan baik. Saudara bisa bayangkan bagaimana suami istri bisa hubungan dengan baik kalau relasinya nggak baik. Ya, tidak mungkin seseorang memuji seseorang kalau orang itu tidak baik, kecuali dianggap tidak baik. Nah, seperti itu ya. Ada kualitas rohani, ada kualitas relasi, ada kualitas hubungan. Itu sebabnya kita bisa memuliakan Tuhan. Ini penyembah yang benar. Aku memuliakan Tuhan karena apa? Tuhan sudah menjadi manusia, diam di antara kita, menyelamatkan kita. Dia datang di bulan ini ya. Kita rayakan kelahirannya, kita rayakan kedatangannya, kita datang menyembah Dia. Menyembah yang benar tidak bersandar pada menyanyi atau musik yang bagus. Meskipun penyembahan, meskipun musik, saudara bisa diekspresikan melalui itu. Saudara juga jangan salah dengan perkataan saya. Bukan kita tidak perlu musik, bukan kita tidak perlu pandai menyanyi, tetapi lewat musik, ekspresi penyembahan kita itu juga bisa diungkapkan, ya kan? Semakin kita bisa mengapresikan, ekspresikan, itu semakin baik, semakin luar biasa. Tetapi juga jangan jadi patokan, oh aku kalau nggak bisa menyanyi, berarti aku tidak bisa mengekspresikan daripada penyembahanku. Juga tidak seperti itu. Musik yang baik, menyanyi yang baik, itu juga adalah bisa diekspresikan lewat penyembahan, bisa diekspresikan lewat musik. Bapak Ibu Saudara supaya dikasih oleh Tuhan, penyembahan yang benar tidak bersandar pada menyanyi atau musik yang bagus. Meskipun penyembahan kita bisa diekspresikan lewat menyanyi dan penyembahan dari musik yang baik. Adalah baik mempersiapkan untuk menampilkan yang terbaik, nggak salah. Silakan bermain musik yang baik, latihan yang baik, terus belajar dan belajar. Tetapi yang ditampilkan harus dibarengi dengan hati yang tulus, hati yang benar. Nah, silakan, ya silakan ditampilkan hal yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalau pengen beri yang terbaik bagi Tuhan, ya terus belajar, nggak ada salahnya. Baik mempersiapkan untuk menampilkan yang terbaik, tetapi juga tampilkan harus dibarengi dengan hati yang tulus. Ada hati di sana. Sebagus apapun Bapak Saudara kita menyanyi, ya kita bermain musik, tetapi itu bukan dasar bagi penyembahan. Ya. Jangan bersandar pada hal-hal yang demikian. Banyak orang saat merasa hanya bisa menyembah kalau dilakukan di tempat tertentu. Aku hanya bisa menyembah kalau di gereja ini saja. Ya kan? Aku hanya bisa menyembah kalau musiknya bagus. Aku hanya bisa menyembah kalau yang bermain musik bagus. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Yang punya pendapat monggo saja, silakan saja. Kalau diiringi musik tertentu, memusatkan perhatian pada hal-hal seperti ini, saudara, itu akan kita kehilangan penyembahan kita. Kita kalau yang fokus kepada permainan musik yang kacau, hilang penyembahan kita. Ya, kalau saya fokus pada hal-hal, bisa terjadi kesalahan pada waktu mereka main musik, hilang penyembahan saya, nggak ada penyembahan di sana. Tapi kalau kita mencoba kembali, tarik kembali, tetap pujikan dan muliakan Tuhan, nah ini akan terjadi penyembahan di sana. Ya. Begitu ya saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kita sekali lagi saya pernah sampaikan, Tuhan gak terganggu dengan permainan musikmu yang jelek, tapi Tuhan terganggu kalau hatimu gak ada di sana. Ya. Tuhan terganggu kalau gak ada roh di sana. Jadi puji dan muliakan nama Tuhan. Ya. Baik mempersiapkan untuk menampilkan yang terbaik itu baik, tetapi apapun yang ditampilkan harus dibarengi dengan hati yang tulus dan benar. Ya. Saya minta salah satu orang baca 1 Korintus 14. Satu Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kau buat
aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, saudara, aku juga akan menyanyi itu juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan rohku. Nah, kalau menyanyi tanpa roh, bermain musik tanpa roh, meskipun itu hebat, saudara, nggak berkenan. Ini firman Tuhan, saudara. Artinya apa? Apakah yang harus aku berbuat? Kalau firman Tuhan, aku akan berdoa dengan rohku, juga dengan akalku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi juga dengan akalku, akal budiku, atau pikiranku, atau pikiran saya. Itu kalau di dalam Roma 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Jadi penyembahan yang benar tidak untuk menutupi kepalsuan, ya, tidak demikian. Nah, tidak seperti ini. Ya. Tuhan mengecam ahli Taurat, orang-orang Farisi yang kelihatan baik di luar saja, bagus, tetapi seperti kuburan ikan di luar, tapi seperti dalam hanya tulang belulang saja. Kamu seperti kuburan yang dilapur putih, orang-orang yang beribadah palsu. Kamu hanya seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Apa artinya? Repot, capek, lelah. Tetapi Tuhan katakan kamu hanya seperti kotoran saja dalam, kamu hanya baik di luar saja. Dan kembali kepada jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara boleh baca jemaat Efesus. Kenapa Tuhan mengecam mereka? Karena mereka hanya menjalankan ritual saja. Gak ada relasi, gak ada kasih mula-mula dalam diri mereka. Tuhan mengecam mereka. Ya, ini ya, Matius pasal 27 sampai dengan 28. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, orang-orang yang palsu ini, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan dari palsu. Ya. Tuhan ingin yang namanya kebenaran. Bahkan di dalam kisah para Rasul Paulus juga berkata, ya, mohon maaf hakim, ya, itu Tuhan ini bisa ada di sini. Kisah para Rasul, nah, kisah para Rasul pasal 23 ayat 3. Ya, apa yang dikatakan di sana? Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau di tembok yang dikapur putih-putih. Allah akan menampar engkau di tembok-tembok yang dikapur putih. Engkau duduk di sini hanya untuk menghakimi menurut hukum Taurat. Nah, aku duduk di sini hanya menghakimi orang saja. Kau ada di sini menghakimi orang saja. Aku di sini hanya pengen melihat kejelekan-kejelekan orang lain saja. Tuhan menampar engkau. Allah akan menampar engkau di tembok yang dikapur putih. Ya, mungkin saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Ya. Allah pasti menampar seorang. Allah pasti akan memberi pelajaran seseorang. Orang-orang munafik yang pura-pura suci duduk datang hanya untuk menghakimi orang lain. Atas dasar hukum Musa, atas dasar hukum Taurat. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya, tadi menyembah dalam roh. Nah, penyembah yang benar adalah menyembah dengan Allah dalam kebenaran. Dalam bahasa Yunani aletheia, namanya Pak Ali, aletheia namanya. Aletheia, artinya ini Pak. Ya, kebenaran di sana. Ada kebenaran di sana, motif yang benar di sana. Ya, menyembah itu gak ada kepalsuan di sana.
Karena dikatakan dalam kisah para rasul, saudara, dia datang ibadah, nggak memiliki agenda lain. Dia datang untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nggak punya agenda, nggak punya tujuan, nggak punya framing apapun yang lain. Saja memuliakan Tuhan. Ya. Tidak memiliki agenda lain selain menyembah Tuhan. Itulah datang memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah menyembah dalam kebenaran. Benar itu artinya. Aletheia. Ya. Kebenaran mutlak di sana. Ada kejujuran di sana. Ya. Aletheia itu artinya apa? Kejujuran, ketulusan, integritas. Itu aletheia. Nah, kita datang membawa ini, membawa kebenaran, membawa integritas, membawa ketulusan, membawa yang namanya kejujuran ini. Inilah kebenaran yang memiliki arti yang dimaksud di dalam Yohanes 4 ayat 23. Bapak Ibu Saudara semua Tuhan, kita datang bukan untuk membawa menafikan kepalsuan dalam kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan dan manusia. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Mau ditutupi seperti apa Tuhan ngerti. Artinya apa? Kan jangan sampai seperti itu. Kita memang tidak seperti itu. Ya. Kita memang nggak seperti itu. Aku nggak palsu Tuhan. Iya itu benar dan itu terpertahankan, itu baik. Ya, itu baik. Terpertahankan, penuh dengan roh, penuh dengan kejujuran di sana, penuh dengan kebenaran di sana, dengan dan dalam roh dan kebenaran. Inilah menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang sejati. Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan, coba kita renungkan saudara, bertanya kepada diri sendiri, sudahkah aku menjadi penyembah yang dikehendaki Allah? Seperti apa yang dikehendaki Allah? Tadi saudara poin 1 sampai dengan 4. Kita kenal Allah yang kita sembah. Kita tidak terikat oleh namanya denominasi, oleh tempat gereja sana, gereja dan lain sebagainya. Ya, kita menyembah di dalam roh dan kita juga menyembah di dalam kebenaran. Yang kedua, cukupkah kehadiranku di gereja satu kali atau beberapa kali dalam seminggu telah menunjukkan aku sebagai penyembah yang benar? Sudah cukup atau belum? Cukuplah saudara Tuhan satu kali saja seminggu. Saya mau tanya, kalau kita diberkati Tuhan itu berapa kali sih dalam sehari, dalam seminggu? Ya, kalau kita bertanya seperti ini, cukupkah kehadiranmu di gereja satu kali dalam seminggu atau beberapa kali saja? Tunggu saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat contoh daripada Daud, dia bisa 7 kali dalam sehari, 7 kali, ahli masa kali. Kadang-kadang kita berdoa setengah jam saja sama Allah. Berdoa saja, beribadah saja, kita berjam saja sudah mengangguk tanpa diri. Alias ngantuk, ya. Tuhan memberkati saudara manusia yang bermasuk berpada saudara. Bahwa saudara seperti kasih Tuhan. Mari kita renungkan. Harusnya berapa kali kita memuji Tuhan? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan adalah gaya hidup kita. Adalah cara hidup kita. Adalah cara kita di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati.